Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imana Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 1001 128 212 6105 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menyelesaikan suatu kasus uji hipotesis atau uji statistik beda dua min atau dikenal uji t-test. Adapun video ini saya buat demi memenuhi tugas mata kuliah biostatistik, deskriptif, dan inferensial. Adapun kasusnya adalah suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Diketahui alfanya 5%. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui beberapa hal, yaitu N1, jumlah responden kelompok ibu hamil yang merokok, yaitu 40 orang. Yang kedua, X1 bar, rata-rata berat badan bayi dari ibu yang merokok, yaitu 2,9 kg. S1, standar deviasi kelompok ibu hamil yang merokok, yaitu 0,1 kg. Selanjutnya N2, jumlah responden kelompok ibu hamil yang tidak merokok, yaitu 50 orang. X2 bar, rata-rata berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok, yaitu 3,2 kg. Selanjutnya S2, standar deviasi kelompok ibu hamil yang tidak merokok, yaitu 0,1 kg. Selanjutnya, S1 kuadrat didapat dari nilai S1 dikuadratkan. Didapat hasil 0,01. Selanjutnya, S2 kuadrat didapat dari hasil S2 dikuadratkan, maka didapatkan hasil 0,01. Diketahui juga alfa yaitu 5% atau 0,05. Selanjutnya ditanya, apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan yang tidak merokok? Nah, dari pertanyaan ini dan soal ini didapatkan dua hipotesis. Yang pertama, H0 μ1 sama dengan μ2 atau tidak terdapat perbedaan berat badan bayi antara ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Hipotesis kedua, H1 μ1 tidak sama dengan μ2 atau terdapat perbedaan berat badan bayi antara dari ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Nah, dari hipotesis ini dan dari soal ini dapat diketahui bahwa kasus ini termasuk uji T2 sampel independen. Kenapa independen? Karena antara kelompok 1 dan 2 tidak ada ikatan atau keterikatan, sebab terdapat perbedaan individu yang akan diamati. Nah, penyelesaiannya untuk rumusnya sendiri, rumus uji T2 sampel independen itu ada dua, yaitu
rumus mencari standar deviasi populasi kuadrat, dan juga rumus mencari T. Nah, langkah-langkahnya ada 7. Yang pertama, X1 bar dikurang dengan X2 bar. Maka didapat hasil minus 0,3. Yang kedua, N1 yaitu 40 dikurang 1 dikalikan dengan S1 kuadrat 0,01, kemudian ditambah N2 dikurang 1, kemudian dikalikan dengan S2 kuadrat 0,01. Maka didapat hasil 0,88. Langkah ketiga, N1 ditambah N2 dikurang dengan 2. Maka didapat hasil 88. Langkah keempat, 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Maaf, saya ulangi. 1 dibagi N1, kemudian ditambah 1 dibagi dengan N2. Maka didapat hasil 0,045. Langkah kelima, yaitu didapat dari hasil angka 2 dibagi dengan hasil angka 3. Didapat hasil 0,01. Kemudian langkah ke-6 dapat dari hasil angka 5 dikali dengan hasil angka 4. Maka didapat hasil 0,0045. Selanjutnya langkah ke-7, akar kuadrat dari hasil angka 6. Maka dengan rumus SQRT, hasil angka ke-6. Maka didapat hasil 0,02121. Selanjutnya, kita akan mencari T hitung. T hitung didapat dari rumus hasil dari langkah 1 dibagi dengan hasil dari langkah 7. Maka didapat hasil min 14,1421. Selanjutnya, kita akan mencari T tabel, di mana didapat dari hasil langkah 3, yaitu 88, di mana degree of freedom 88 itu dengan alfa yang diketahui tadi 5% atau 0,05 itu adalah 1,662354. Nah, maka didapat keputusan H0 ditolak karena T hitung atau min 14,14214 kurang dari sama dengan T tabel atau 1,662354 atau karena p-value-nya kurang dari 0,05. Maka didapat kesimpulan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai kasus ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.